Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur, langkah kencot. Seperti biasa teman-teman, kita karena masih menghadapi sebuah ujian untuk mencari hakikat kehidupan yang sejati, kami masih berangkat berdua dengan Mas Diki ya, saya dan Mas Diki ya. Betul. Mengingat memang kita sudah mencoba berangkat berlima, namun hasil dari kita berangkat berlima itu ternyata tidak menemukan apa-apa. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat panjenengan semua ya, yang sudah selama ini menemani tim Gase. Saya mewakili keluarga besar dari tim Gase meminta maaf sebesar-besarnya atas semua tindakan, perilaku, serta ucapan yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semua. Dan semoga di Lebaran Idul Fitri ini kita bisa bersih dari dosa-dosa yang selama ini kita buat. Allahumma amin. Baik teman-teman, untuk yang mungkin mau berkunjung ke kediamannya tim Gase, monggo silakan, kami buka dari tanggal 1 ya. Untuk tanggal 31 kami sementara berkeluarga dulu ya. Tanggal 1 insya Allah rumah herbal sudah buka. Barangkali ada yang mau bersilaturahmi dan bingung alamatnya, silahkan diketik saja di Google Map ya. Rumah herbal Gase Tim. Itu titiknya akurat. Jika memang jenengan tidak bisa mencari menggunakan Google Map karena tidak bisa atau belum belajar, ya patokannya di pertigaan SMA Negeri 1 Wangon sebelah Rumah Sakit Anikmah teman-teman. Itu ya sekedar informasi. Baik teman-teman, kemarin kita sudah menyelesaikan dari beberapa ujian yang telah diberikan oleh Maha Guru ya. Dan alhamdulillah dari setiap ujiannya itu memang mengandung banyak sekali pelajaran ya. Apalagi setelah saya pulang, saya lihat lagi, saya pikir lagi, oh ternyata jika kita bedah secara detail, ujian-ujian yang telah diberikan oleh beliau memang sangat bermakna untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan malam hari ini saya juga sudah mempersiapkan diri untuk melanjutkan melanjutkan ujian lagi ya. Semoga malam hari ini ya, walaupun ini adalah malam takbiran ya, kita sengaja tetap berangkat karena ini adalah sebuah amanah, kita membuahkan hasil ya. Dan saya berdoa juga semoga Lebaran tahun ini juga saya pengen sekali sholat Idul Fitri bersama keluarga ya. Mengingat tahun berapa itu Dik? Tahun 2021 kalau nggak salah. Tahun 2021 saya pernah lebaran di hutan sampai nangis-nangis di kala itu. Apakah ada yang masih ingat? Waktu itu Nyunyun apa ya? Nyunyun. Apakah masih ingat? Tolong kolom komentar. Itu yang hilang waktu itu siapa itu? Om Marcel. Om Marcel ya. Seharusnya tinggal saja itu ya. Tinggal saja terus hilang selama. Oh enggak kayak gitu, hilang sendiri. Iya. Bingung pulang sendiri. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit informasi dari saya. Kita langsung melanjutkan sebuah perjalanan. Di belakang saya mungkin kita mulai ini jurang sih. Oh enggak Ya, bismillah ya. Jangan lupa buat sedulur semuanya, tim Gase upload di setiap jam 18.20. Siapkan cemilan, siapkan makanan, sholat terlebih dahulu, jangan lupa, oke? Maha Guru datang teman-teman. Assalamualaikum Maha Guru, Gandawa Sesa. Apakah di malam kemenangan ini kau ingin tetap melanjutkan ujian itu? Benar Maha Guru. Mohon maaf Maha Guru. Mungkin ini adalah sebuah pilihan Maha Guru.
Namun saya yakin sebelum fajar nanti akan datang, saya masih diberi kesempatan waktu untuk pulang dan menjalankan sholat ibadah Idul Fitri bersama keluarga kecilku, Mah Guru. Jika memang tekadmu sudah bulat, ingin melanjutkan ujian mengenai hakikat sejati kehidupan, saya tidak bisa melarangmu. Ini adalah pilihanmu. Apapun resiko nantinya yang terjadi, kau harus siap menanggungnya. Insya Allah, Mah Guru. Terkadang saya itu sulit untuk beristirahat, Mah Guru, jika satu pekerjaan tidak bisa saya selesaikan. Jikapun saya tetap di rumah, saya yakin saya pun tidak akan istirahat, Mah Guru. Namun saya lebih memilih tetap berangkat dengan harapan besok di hari kemenangan umat Islam, saya juga mendapatkan sebuah kebahagiaan atas pencapaian yang saya kerjakan di malam hari ini. Baiklah. Namun yang perlu kau ketahui, ujian selanjutnya itu adalah ujian yang termasuk berat. Kau akan dihadapkan dengan sesuatu hal yang kau tidak akan menduganya. Selagi ujian itu dibuat oleh makhluk, saya meyakini, Mah Guru, makhluk juga bisa akan melewatinya. Baiklah, itu sudah menjadi tekad yang ada di dalam dirimu. Silakan kau lanjutkan perjalananmu. Temukan jawaban-jawaban dari hakikat sejati kehidupan. Mohon izinnya, Mah Guru. Semoga saya bisa menyelesaikan ini dengan cepat dan tepat waktu. Baiklah, silakan lanjutkan perjalananmu. Baik teman-teman, alhamdulillah Mah Guru Gandawasesa datang menemui kami di sini, di mana beliau mengingatkan ya, apakah saya benar-benar tetap bertekad bulat untuk berangkat di malam hari ini, sedangkan posisi malam hari ini adalah malam takbir ya. Jujur teman-teman, bukan karena saya yang egois, namun daripada ya saya di rumah pun mungkin kalau saya sudah selesai takbiran saya tidak bisa untuk tidur atau istirahat ya. Jadi saya memilih tetap berangkat dengan harapan besar ya, bisa mendapatkan sebuah progres atau setidaknya luluslah dari satu ujian yang nanti akan dihadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk tinggal ke sana, Cik. Ayo. Jadi tadi udah dapat restu, Mas? Sudah. Apa, Mas? Mas? Cik, Mas? kamera dinyalakan, Cik. Udah ini, Mas. Apa ini yang kita cari, Mas? Assalamualaikum, wahai Maha Guruku. Ya, itu saya. Saya adalah murid utusan dari Gandawasesa. Beliau menyuruhku untuk melakukan sebuah perjalanan mencari hakikat ilmu sejati di dalam kehidupan. Alhamdulillah, saya sudah berhasil melewati itu semua, Maha Guru. Insya Allah, saya siap, saya sudah bertekad untuk benar-benar menguasai ilmu hakikat sejatinya dalam hidup dan menguasai
ilmu sastro cendro. Baiklah, Maha Guru. Assalamualaikum, Maha Guru. Saya adalah Ganang. Apakah kau telah berhasil memahami aksara langit? Alhamdulillah, Maha Guru. Saya sudah belajar mengenai aksara langit dan paham betul mengenai makna dari aksara langit tersebut. Dan apakah kau benar-benar ingin melanjutkan ujian selanjutnya? Karena ujian selanjutnya akan semakin berat. Kau akan menghadapi dirimu sendiri. Insya Allah saya siap, Maha Guru. Siap, insya Allah. Apa yang menjadi tekadmu sehingga kau siap melakukan apapun? Selama ini, di dalam saya mencari kehidupan yang sejati. Benar-benar apa yang saya pelajari selalu saja terbentur dengan beberapa faktor dari pemikiranku sendiri, Maha Guru. Maka dari itu, ternyata mencari hakikat sejati di dalam kehidupan, menuju ke dalam diri, saya memerlukan sebuah bimbingan. Saya tidak benar-benar tidak bisa menemukan sendiri hakikat kehidupan yang sejati, Maha Guru. Saya memerlukan bimbingan, saya memerlukan tuntunan, sehingga saya paham langkah demi langkah, tahap demi tahap yang bisa saya pelajari, sampai akhirnya saya paham betul dan mahir mengenai hakikat ilmu sejati itu, Maha Guru. Baiklah. Jika kau ingin melanjutkannya, duduklah. Pejamkanlah matamu. Rasakan apa yang ada di sekitarmu. Menyatulah. Seperti kau memahami aksara langit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah siap, Maha Guru. Baiklah. Apakah kau ingin melanjutkan ini, wahai diriku? Saya mengenal suara itu. Bukankah itu adalah suaraku?
Siapa kau sebenarnya? Wahai diriku, kau selalu mencari kebenaran. Akan tetapi, kau tidak pernah bertanya, apakah kau benar-benar bisa menerimanya? Aku adalah dirimu. Semua kelemahan yang kau sembunyikan, semua kekurangan yang kau tutupi, aku adalah dirimu. Apa maksudmu? Jika kau mencari ilmu yang sejati, maka kau harus menerima aku. Jika tidak, kau akan tersesat di dalam pencarian yang tidak ada akhirnya. Apakah benar yang kau ucapkan? Jika memang benar, saya tidak akan pernah melawanmu. Karena saya tahu, kau adalah diriku. Diriku adalah dirimu. Saya akan menerima segala sesuatu, segala kekuranganku. Dan saya akan menerima segala sesuatu ketakutanku. Kau telah berhasil melawan dirimu sendiri. Kau telah berhasil melawan bayangan yang ada di dalam dirimu. Namun, semua itu belumlah akhir dari segalanya. Dan apakah kau sudah menemukan cahaya sejati di balik itu? Cahaya sejati. Ya. Apa maksud dari cahaya sejati itu, Maguru? Di dalam bayangan yang baru saja kau hadapi, di baliknya ada sebuah cahaya sejati. Apakah kau tidak melihatnya? Saya tidak melihatnya, Maguru. Yang saya lihat hanya wujudku saja. Lalu, bagaimana cara saya untuk bisa melihat cahaya sejati, Maguru? Pejamkanlah matamu. Lihatlah bukan dengan matamu, namun dengan mata hatimu, dengan mata batinmu. Rasakan setiap hembusan angin yang datang menimpamu. Dengarkan bukan menggunakan telingamu, namun
Gunakanlah jiwamu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma la ilaha illallah. Wahai diriku, asal engkau tahu, segala sesuatu berasal dari satu sumber. Cahaya yang sama mengalir dalam dirimu. Dalam setiap daun yang tumbuh, dalam setiap bintang yang bersinar, jika kau ingin melihat kebenaran sejati, bukalah mata hatimu. Sangat pilih sama aku. Wahai diriku, kau sekarang benar-benar sudah kuat. Sudah saatnya kau gunakan ilmu yang kau miliki saat ini. Dengan ilmu yang kau miliki, wahai diriku, kau akan bisa menjadi pemimpin yang besar. Kau bisa menghapus semua penderitaan di dunia ini. Bukankah itu adalah tujuan kau mencari ilmu ini? Saya tidak akan menggunakan apa yang sudah saya pelajari. Dunia tidak akan pernah bisa dirubah dengan apa yang saya pelajari. Jika memang dunia bisa dirubah, biarlah dunia akan berubah dengan sendirinya melalui orang-orang yang di sana sudah memiliki cahaya sejati. Saya akan menggunakan ilmu yang saya dapatkan untuk saya sendiri. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Sombong itu namanya. Astagfirullah.
Astagfirullah. Oh, sekarang saya paham. Dan ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba. Subhanallah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabri. Kita berdoa ya Allah. Masih baik. Anak muda, Saya maaf. kau telah berhasil melewati dan menghadapi keinginan terakhirmu, yaitu bayangan dari dirimu sendiri, keinginan dari dirimu sendiri, ketakutan dari dirimu sendiri. Di sini, dari apa yang telah menimpa kepadamu, kau harus bisa benar-benar memaknainya lebih dalam lagi. Insya Allah maaf. Kau harus sanggup menggunakan ilmu yang kau miliki di kehidupanmu. Dan sebarkanlah kepada sanak saudaramu. Insya Allah Maha Guru. Akan saya lakukan itu sekuat dan semampu saya. Baiklah. Selanjutnya, kau harus berjalan ke arah utara. Dan kau akan mendatangi suatu tempat. Di mana tempat itu berdiri kerajaan yang megah. Dan mintalah sebuah pusaka yang bernama Cemeti Pusar. Baiklah Maha Guru. Jika itu memang tahap selanjutnya, izinkan saya dan doakan saya untuk melanjutkan perjalanan ini. Silakan. Ingat, musuh terbesar di dunia ini itu adalah dirimu sendiri. Hawa nafsu ingin membuktikan, hawa nafsu ingin melawan. Terimalah semua yang kau miliki. Terima kasih Maha Guru. Baiklah. Silakan. Alhamdulillah. Gimana, Mas? Disuruh melanjutkan perjalanan ke utara. Nah, jadi gimana? Maksudnya gimana? Nah, tadi yang dihasilkan gimana, Mas? Yang didapatkan apa maksudnya, Mas? Intinya musuh terbesar diri kita di dalam kehidupan yaitu adalah diri kita sendiri. Kita terkadang gampang sekali angkuh, sombong ketika memiliki sesuatu hal atau memiliki sedikit kelebihan daripada orang lain.
kita ingin selalu menunjukkan itu agar mereka mengakui keberadaan kita, dan kita akan merasa senang ketika mereka semua mengakui bahwasanya kita lebih tinggi daripada mereka semua. Namun sungguh, apa yang kita lakukan sebenarnya itu adalah suatu kesombongan. Kita harus sadar, manusia itu sangatlah kecil dan hina. Yang besar hanyalah Tuhan. Berarti itu sama saja kita melawan dengan ego ya Mas. Ego. Makanya saya pernah berucap, kalau di dunia ini sudah tidak ada ego lagi, mungkin dunia ini akan baik-baik saja dan tentram. Namun, seringkali di dalam kehidupan ini, ego dan tamak selalu diutamakan. Dan fatalnya, kebanyakan dari mereka tidak tahu cara menyelesaikan masalah ego. Selalu saja ketika egois yang selalu diutamakan, mereka, ayo kita temu, cari jalan keluar mengenai masalah ini. Padahal untuk menyelesaikan masalah ego, bukan cari jalan keluar, namun cari jalan ke dalam diri sendiri. Nah, tadi dihadapkan dengan apa Mas? Apakah wujud sendiri? Oh, enggak kayak aksara langit kayak kemarin enggak Mas? malah wujudnya sendiri lebih menakutkan lagi. Oh, Saya saya ditemui hantu-hantu apa saya nggak takut, temui diri sendiri. Ya, beritik kah gini ya, lemas. karena di sisi lain jika memang itu adalah diri sendiri, ya mereka tahu mengenai semua. Iya, semua yang kelakuan bejat kita. Maksudnya kan itu, Bob. Iya. Makanya kita kan tidak mungkin bisa berbohong terhadap diri sendiri. Kebusukan, kejelekan, Ya, kelemahan. kekurangan, kelemahan yang di mulut selalu dibesar-besarkan seolah-olah kita kuat. Ketika kita tanya terhadap diri sendiri, ya malu sendiri toh. Nah, cara menghadapi diri sendiri itu gimana Mas? Turunkan ego. Menurunkan ego. Berarti menerima semua ketetapannya, menerima. Oh ya, aku yang menerima kekurangan, menerima segala ketakutan nih. Kita sadar. Iya. Tamak dan sombong kita yang sering keluar dari mulut terkadang itu tidak pas dengan hati kita. Ya. Seolah-olah kita merasa hebat, seolah-olah merasa kuat. Namun, ya, itu ketika berbicara di hadapan mereka. Ketika kita pulang sendiri, di rumah sendiri, apa yang kita ucapkan memang benar-benar kita bisa untuk melakukannya. Tujuan kita ngomong seperti itu kan agar apa sih? Agar mereka mengakui keberadaan kita. Mereka mengakui kehebatan kita. Penyakit orang, makanya kan ada harta, tahta, wanita ya. Dari 3 unsur itu kan mengandung aku. Aku bisa loh mencari wanita lebih. Aku bisa loh mencari harta. Setelah cari tahta. Dan kalau dari 3 hal tersebut kita tidak bisa memaknai, kita akan dikembalikan lagi ke nol. Makanya hati-hati, ya, bukan berarti harta yang kau miliki serta semua sanjungan yang diberikan terhadapmu itu sifatnya abadi. Justru itu adalah sebuah ujian yang dimana ujian itu sangat mengerikan, teman-teman. Ya, saya ucapkan syukur ya buat panjenengan semua yang mungkin notabene dititipi rezeki lebih oleh Tuhan, ya, dititipi istri lebih oleh Tuhan, Ya. Iyalah, ya, dititipi anak lebih oleh Tuhan. Yang perlu diingat semua hanyalah titipan, ya. Semua akan diminta balik dan kita akan dipertanggungjawabkan selama kita dititipi hal tersebut. Maka jagalah titipan itu secara baik mengenai harta, istri, anak, dan semua yang dititipkan kepadamu di dunia, karena sejatinya itu bukan milik kita.
tanah ini dari pertama ada bumi pasti sudah ada yang miliki. Betul. Ya. Dan sekarang mungkin sudah berapa ratus kali ganti nama SPPT. Berarti kesimpulannya teman-teman ya, tanah ini bukan milik seseorang itu, tanah ini hanya gantian namanya saja. Ganti namanya saja. Dari dulu tanah ini ya seperti Sudah ini. ada. Nggak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikurangkan. Jika jenengan punya tanah 1 hektar, ingat, tanah itu sudah ada dari zaman dulu. Yang berbeda cuma namanya. Jika kau memiliki harta lebih, ingat, jangan kemarin waktu lagi di Juwangi. Harta kita bisa dibawa mati dengan cara apa? Titik. Nah, Pejangannya, jika kau sayang dengan harta dan ingin hartamu bisa dinikmati setelah kau mati, titipkan. Jangan pernah mau jika terima kasih atas sedekahnya, jangan mau. Justru jenengan yang sedekah. Terima kasih sudah mau dititipi ya, harta dari saya. Yang berterima kasih yang bagi-bagi. Mas. Yuk kita lanjut. kita lanjut berarti mas. Aduh, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini suara sahur ya, Dik? Apa? Orang sahur ya? Ya oral ya mas. Oh ya, bis yo. Ini kita batasnya turun jam berapa mas? 4 Jam 4 subuh. kita turun lah ya. Ya. Biasanya. Bismillahirrahmanirrahim.